Gimana menilainya? Ya, saya mengikuti Amarzoni ya, dan sudah 2 kali tertangkap, ya karena memakai memang. Nah, namun tidak menutup kemungkinan seorang yang memang sudah berkali-kali sebagai terpidana narkoba, nah kalau dia meningkatkan pola permainannya menjadi pengedar, saya pikir sah-sah aja. Sekalipun itu ilegal ya, artinya barang terlarang dan melanggar hukum. Tetapi ya kita tidak bisa bilang bahwa Amarjoni itu tidak juga mengedarkan, karena dia tidak hanya memakai. Karena kalau pemakai itu kan butuh biaya untuk membeli. Nah, tapi kalau pengedar sekaligus pemakai, nah uang yang keuntungan dari dia jual itu kan bisa dipakai untuk membeli dan dipakai kembali. Nah, jadi saya pikir ini semua ada di lapas, ada di sipir ya. Jadi kalau Pak Dirjennya, Pak Menterinya salah melihat dan salah memberikan keterangan, saya pikir ya masing-masing Dirjen Mapasnya ya yang lebih tahu lah. Sama yang di lapasnya itu, ya kan ada CCTV. Nah kok bisa Amarzoni punya HP di dalam, bisa berkomunikasi dengan dunia luar, dan bisa juga memasukkan barang ke dalam. Nah, jadi saya pikir ada oknum aparat dari lapas yang memang mungkin terlibat. Bang, jadi gini, yang membuat netizen dan juga fans dan juga keluarga bersama bingung, ini kita dengerin omongan siapa nih? Karena Dirjen Pas bilang kan ingin meluruskan pemberitaan yang terkait sebelumnya kan ada bilang Amar pengedar, terus dia bilang ini hanya Amar sebagai pemakai karena ditemukan ganja 1 linting di dalam ruangan tersebut yang 7 orang bersama temannya. 5 hari kemudian Menteri Minpas bilang Amar bukan hanya pemakai tapi juga berperan aktif mengedarkan narkoba di dalam hutan. Ini ada perbedaan pendapat, ini membuat netizen bingung, yang benar yang mana ini? Ya, saya pikir netizen nggak usah bingung, karena kita tahu kan pejabat kita kan memang seperti itu kan, yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa, ya. Jadi udah nggak aneh. Jadi kalau yang dibilang dia hanya pemakai, terus menterinya bilang Menteri Mipasnya bilang dia pengedar, ya saya pikir meningkatlah dari pemakai menjadi pengedar. Mungkin itu dipadukan antara Dirjen Mipas dengan Kementerian Tapi dari Mipas. dari adiknya Amar dan juga ibu angkatnya ibu angkat Amar bilang selama ini dia meyakini Amar itu hanya pemakai bukan pengedar, karena yang sebelumnya kita pernah belajar juga yang dia menulis surat ke Pak Diri, dia menyangkal Amar saya bukan pengedar, saya bukan bandar. Dia bilang sendiri menulis surat. Ini gimana bang? Ya saya pikir ya boleh-boleh aja ya, pendapat dari ibu angkat, pendapat dari yang lain. Tapi kan fakta, ini kan fakta dia tertangkap tangan di dalam lagi mengedarkan. Dan saya lihat juga di dalam media TV, itu kan ada beberapa yang memang terlibat dan akhirnya juga ikut dipindahkan ke Nusa Kambangan. Jadi faktanya kita lihat di lapangan, jangan ceritanya. Kalau cerita Amar ini orang baik, hanya pakai dan ketergantungan. Tapi kan faktanya udah jelas bahwa dia selain pemakai, dia juga pengedar. Maka tadi saya bilang, kenapa dia menjadi pengedar? Dia perlu uang untuk membeli supaya dia bisa pakai. Bang, terkait persidangan yang perdana kemarin yang 2 minggu lalu ya, Ahmad disidangkan dengan secara online, tapi dari pihaknya Ahmad sendiri ingin secara offline, karena kan dalam undang-undang juga diatur kan harusnya sidang itu kan mudah, murah dan cepat, tapi karena offline ini membuat jadi mahal ya biayanya. Namun setuju nggak terkait dari pihak Amar yang ngomong harusnya Amar kalau lagi di persidangan ya sekitar dipindahkanlah ke Jakarta selama persidangan. Ya itu kan memang gayanya pengacaranya ya. Jadi boleh aja itu online, kenapa tidak? Kan menghemat. Kalau dipindahkan dari Pulau Nusa Kambangan dibawa lagi ke Jakarta kan biaya ongkos segala macam
Dan memang seneng, Amarnya seneng dimasukin ke rutan Salemba lagi, ketemu dengan mitra-mitra lamanya. Nah kalau di Nusa Kambangan kan, ya dia kan terisolir, dia nggak bisa apa-apa. Nah makanya pengacaranya membuat alasan offline itu sangat dibutuhkan ya supaya bisa langsung dan amarnya juga bisa masuk Jakarta. Nah, padahal yang lebih hemat adalah online dan sudah memang berlaku di persidangan kita dengan online. Jadi tergantung bagaimana majelis hakim memang mau melihat persoalan ini dengan biaya yang sangat murah. Bang, tadi selama abang sebagai pengacara yang sudah senior, pernah nggak majelis hakim mengabulkan yang sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan, terus di sidang di Jakarta dibalikin lagi ke Jakarta selama persidangan, ada nggak bang? Ada. Ya, kita nggak usah sebut namanya lah, tapi JK, ya, itu dia di Nusa Kambangan, tetapi bisa dihadirkan untuk sidang offline karena memang menyangkut saksi-saksi segala macam. Nah, untuk kasus Amar nanti kira-kira bisa nggak bang untuk menghadirkan karena seperti yang lo bilang, semua bisa dilakukan, tapi tergantung biaya. Siapa yang mau biayain? Memang dari Nusa Kambangan dibawa ke Jakarta nggak pakai duit, nggak, mobil tahanan itu nggak diisi bensin apa. Terus mereka-mereka yang mengawal itu tidak dikasih makan. Nah saya pikir ini untuk menghemat dan kasusnya kan sepele, cuman antara pengedar narkoba dengan mungkin timbangannya tidak terlalu besar ya, mungkin masih gram-graman. Nah, saya pikir nggak ada masalah sidang online dan kan terbuka, semua juga bisa mengakses. Nah, terakhir, ini lagi dan lagi selalu dunia artis atau internet bersinggungan dengan apa juga baru dengar juga pasti kan terkait vokalis band yang dulu terkenal itu Onadi Olinago ditangkap di daerah Sunter, terus setelah pengembangan di daerah Ciputat. Abang mendengarnya seperti ini, lagi-lagi vokalis band. Iya. Dia pernah cerita dulunya dulu pemakai zaman-zaman. Iya, ya memang sebenarnya banyak sekali kasus-kasus narkoba ya yang memang tidak terekspos tapi ditangkap oleh pihak kepolisian ya. Nah, karena infotainment inilah, artis inilah, maka siapapun artis kalau udah ketangkep pasti ekspos dan itu pasti viral kemana-mana. Kalau kasus narkoba bukan kasus yang sepi, tidak. Cuman memang ada penangkapan-penangkapan yang orangnya tidak populer, maka kalau dia itu tidak masuk infotainment. Tapi karena artis ya tertangkap narkoba, akhirnya karena dia infotainment, dia selebriti, nah itu diekspos. Nah kalau tiap hari kita lihat kok banyak ditangkapin. Nah kemarin kita juga bersyukur ya, Pak Prabowo didampingi oleh Pak Kapolri menghanguskan, membakar sekian ratus kilo narkoba hasil tangkapan dari pihak kepolisian. Nah BNN kemana? Kok pihak kepolisian yang justru lebih banyak menangkapnya. Nah inilah yang memang pemerintah mesti serius untuk masalah narkoba ini lebih ketat dan lebih awas karena ini menyangkut anak-anak bangsa ke masa mendatang. Jadi jangan sampai anak-anak bangsa ini terkontaminasi dengan narkoba. Saya pikir itu yang paling pokok. Ya mudah-mudahan Amarjoni dan ini tobat dan benar-benar supaya bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Terima kasih.